Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, karena Islam mengatur segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara tetap ramah, cara berusaha, berdagang yang sesuai dengan ajaran Islam, sampai kepada cara makan dan minum. Allah memberi aturan tersebut di dalam Islam untuk menuntun manusia agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka atau siksa kubur. Rasulullah SAW senantiasa mengabarkan umatnya agar berhati-hati dan menghindarkan diri dari perkara yang menjadi penyebab siksa kubur dengan melalui hadis-hadisnya. Membersihkan diri dari kencing ternyata memang menjadi salah satu penyebab azab kubur. Perkara ini menjadi perkara yang terbanyak yang menjadi alasan bagi seorang muslim mendapat siksa kubur. Karena ini termasuk hal yang sepele, akan tetapi sangat amat berat. Rasulullah SAW bersabda, yaitu tentang berhati-hati saat buang air kecil. An Ibn Abbas qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubraini faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamsi bin namimati summa akhadha jaridatan rutbatan fasaqqaha nisfaini faghraza fi kulli qabrin wahidah. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa, yang artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena hal yang besar. Yang satu disiksa karena tidak berhati-hati saat buang air kecil, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan satu bagian. Mereka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama dahan ini belum kering. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itulah tadi ajaran Islam. Sekalipun sedikit ataupun hal yang sepele, akan tetapi mempunyai mudarat yang besar. Apabila kita tidak berhati-hati, maka kita bisa mendapat siksa, baik dari siksa kubur atau siksa api neraka. Hikmah dari hadis tadi, seorang muslim wajiblah kita berhati-hati. Artinya ketika kita beristinja, maka kita wajib menyucikannya, bersuci dengan baik dan benar, karena kesucian dari najis merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi
demi diterimanya ibadah salat kita. Dan yang paling berhati-hati, kita menjaga mulut kita, lisan kita, karena kadang-kadang kita tidak ingat apa yang kita ucapkan sudah terlanjur ternyata bisa mengadu domba antara satu sama lain. Inilah salah satu hikmah dari hadis ini, bahwa dosa yang kadang dianggap sepele di mata manusia bisa menjadi besar karena terus dilakukan. Beristinja bisa dikatakan tidak terhitung dalam satu hari, dan begitu juga kita berbicara, kita tidak bisa menghitungnya berapa kali kita berbicara dalam satu hari itu dan kepada siapa kita berbicara. Sangat kita jaga dengan hati-hati perkataan-perkataan kita kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini karena mempunyai banyak manfaat. Dan kemudian apabila kita bersih dan apabila kita membersihkan dari segala tubuh kita kotoran, maka itu adalah bahagian dari iman. Semoga hadis ini kita bisa amalkan, dan agar kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mengamalkan ajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi